Selamat pagi adik-adik. Wah, bersemangat sekali ya adik-adik semua. Pasti di sini adik-adik bingung. Siapa sih kita dan kita itu mau ngapain sih? Nah, jadi kami dari mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang ditugaskan untuk mengajar kalian dalam beberapa hari ke depan. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Indi Dwi Auranti Volia Putri. Kalian bisa panggil aku dengan Kak Indi. Perkenalkan, aku Oktavia Putri Permata. Kalian bisa panggil aku Kak Okta. Perkenalkan, aku Muhammad Muzin Maulana. Kalian bisa dipanggil Kak Alam. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan oleh si pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Tujuan menyimak. Yang pertama, mendapatkan informasi atau fakta. Menyimak bertujuan untuk memperoleh informasi atau fakta yang disampaikan oleh pembicara, baik melalui percakapan, pidato, maupun media elektronik seperti radio dan televisi. Yang kedua, memahami isi dan maksud pembicaraan. Dengan menyimak secara sesama, pendengar dapat memahami pesan, tujuan, dan maksud yang ingin disampaikan oleh pembicara. Yang ketiga, menganalisis informasi yang diterima. Informasi yang diperoleh dari kegiatan menyimak dapat dianalisis untuk mengetahui hubungan sebab akibat serta menilai kebenaran isi pembicaraan. Yang keempat, mendapatkan informasi atau inspirasi. Menyimak dapat memberikan gagasan baru, ide kreatif, atau solusi terhadap suatu permasalahan yang sedang dibahas. Yang kelima, menambah pengetahuan dan wawasan. Melalui kegiatan menyimak, pendengar dapat memperluas wawasan dan pengetahuan tentang berbagai hal yang belum diketahui sebelumnya. Yang keenam, memberikan tanggapan atau jawaban yang tepat. Menyimak dengan baik membantu pendengar memberikan respon, pendapat, atau jawaban sesuai dengan topik pembicaraan. Ketujuh, atau yang terakhir, menghibur diri dan menghilangkan rasa jenuh. Menyimak juga dilakukan untuk memperoleh hiburan, sehingga dapat menyegarkan pikiran dan mengurangi rasa lelah atau bosan. Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan wawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi. Menyimak wawancara adalah kegiatan mendengarkan proses tanya-jawab dalam wawancara serta penuh perhatian untuk memahami isi, tujuan, serta informasi yang disampaikan oleh narasumber. Tujuan dari menyimak wawancara, yang pertama ada memahami isi dan alur wawancara, yang kedua memperoleh informasi dari narasumber, yang ketiga mengetahui pendapat dan pandangan dari narasumber, yang keempat menambah pengetahuan dan wawasan, yang kelima untuk melatih kemampuan menyimak dan konsentrasi, yang keenam membedakan fakta dan opini, dan yang ketujuh menarik kesimpulan dari hasil wawancara. Poin-poin penting dari menyimak wawancara, yang pertama ada identitas pewawancara, yang kedua identitas narasumber, yang ketiga topik atau tema wawancara, yang keempat tujuan wawancara, dan yang kelima pertanyaan utama yang diajukan. Ciri-ciri utama dari wawancara, yang pertama melibatkan dua pihak atau lebih, yang kedua mendapat pewawancara dan narasumber, yang ketiga berbentuk tanya-jawab, yang keempat memiliki tujuan yang jelas, yang kelima topik wawancara ditentukan, yang keenam menggunakan bahasa yang sopan, yang ketujuh bersifat komunikatif dan interaktif, yang terakhir bertujuan untuk memperoleh informasi. Jenis-jenis wawancara ada 7. Yang pertama, wawancara terstruktur. Jadi, wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan daftar pertanyaan yang sudah disusun secara sistematis sebelumnya. Pewawancara mengikuti urutan pertanyaan tanpa banyak improvisasi.
Jenis ini bertujuan untuk memperoleh data yang beragam dan mudah dibandingkan antar responden. Biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif atau survei resmi. Yang kedua, wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur menggunakan panduan pertanyaan utama, tetapi pewawancara masih memiliki kebebasan untuk mengembangkan pertanyaan sesuai jawaban narasumber. Jenis ini memungkinkan data yang lebih mendalam tanpa kehilangan fokus penelitian. Umumnya digunakan dalam penelitian kuantitatif. Yang ketiga, wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur dilakukan tanpa pedoman pertanyaan yang baku. Pewawancara hanya memiliki gambaran umum topik pembahasan. Pertanyaan berkembang secara spontan sesuai alur percakapan. Jenis ini bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam dan alami. Yang keempat, wawancara langsung. Jadi, wawancara langsung adalah wawancara yang dilakukan secara tatap muka antara pewawancara dan narasumber. Melalui wawancara ini, pewawancara dapat mengamati ekspresi, sikap, dan bahasa tubuh narasumber sehingga informasi yang diperoleh lebih lengkap. Yang kelima, ada wawancara tidak langsung. Jadi, wawancara tidak langsung dilakukan tanpa tatap muka, misalnya melakukan telepon, email, pesan tertulis, atau media daring. Jenis ini digunakan ketika jarak atau waktu menjadi kendala. Informasi yang diperoleh tetap valid, tetapi terbatas pada komunikasi verbal atau tertulis. Yang keenam, ada wawancara formal. Wawancara formal dilakukan dalam situasi resmi, menggunakan bahasa baku dan mengikuti aturan tertentu. Biasanya digunakan dalam seleksi kerja, penelitian akademik, atau wawancara jurnalistik resmi. Suasana wawancara cenderung serius dan terstruktur. Terakhir ada wawancara non-formal. Wawancara non-formal dilakukan dalam suasana santai dan tidak resmi. Bahasa yang digunakan lebih bebas dan komunikatif. Jenis wawancara ini bertujuan untuk menciptakan kenyamanan agar narasumber lebih terbuka dalam memberikan informasi. Aspek-aspek penilaian menyimak wawancara. 1. Pemahaman isi wawancara. 2. Ketetapan informasi yang disimak. 3. Kemampuan menyimpulkan. 4. Ketetapan menjawab pertanyaan. 5. Konsentrasi dan sikap menyimak. 6. Kemampuan mencatat. Proses menyimak. Proses menyimak wawancara terdiri atas 3 tahap. Pertama, pra-menyimak, yaitu persiapan dengan memahami topik dan tujuan, serta menyiapkan fokus penyimakan. Kedua, saat menyimak, yaitu mendengarkan wawancara dengan konsentrasi sambil mencatat informasi penting yang disampaikan oleh pewawancara dan narasumber. Ketiga, pasca menyimak, yaitu tahap mengolah hasil simakan dengan menelaah kembali catatan, menyusun ringkasan, dan menarik kesimpulan sesuai isi wawancara. Ada satu hal yang pada saat itu menjadi turning point yang sampai sekarang gue gunakan gitu. It's this feeling or this shift in mindset bahwa you should try to put yourself in a room where you are the least smart or the least capable, because it means that you are the person growing the most in that room. Wow. Karena berarti kita yang absorbing, kita yang menyerap, kita yang belajar paling banyak, dan kita yang paling deltanya itu, delta pertumbuhannya itu paling besar gitu, logikanya. Jadi yang tadinya itu mungkin ya mindset gue adalah, oke, gue datang ke kelas ini, gimana caranya gue harus perform. Itu jadi berubah jadi kayak, enggak. Gue cukup ke kelas ini, gue pengen belajar. Dan gue harus come in with curiosity, dan gue harus menyerap. Yes, mungkin memang benar orang-orang ini lebih jago, lebih pinter. Tapi berarti betapa beruntungnya kamu mau di That's humility. Maybe the humility actually
helped gitu dari sisi oh ya udah, jadi it's not about performance, it's not about being the best atau being number one, but it's about the learning experience and knowing that you get to absorb as much. Nah dari situ sih baru jadi turning point, gue menjadi lebih nyaman dan akhirnya jadi lebih improve, dan mungkin ujung-ujungnya ya akhirnya jadi merasa lebih peer to peer gitu sama peers gue pada saat itu gitu, karena gak terlalu stuck in my own insecurity dan lain-lain. Yeah. Sampai sekarang masih sering terjadi perasaan-perasaan kayak gitu, Yeah, dan normal. I always remind myself of that same thing gitu. Termasuk waktu kemarin gue ke Geneva buat ada namanya yang Global Leaders Summit. Itu komunitas yang baru saja gue tuh onboarded to that Okay. community. Itu adalah sebuah komunitas dari World Economic Forum. Wah, isinya angkatan gue Bilal itu prime minister, ministers, atau kayak very very successful entrepreneurs dari seluruh dunia. Umurnya juga 30 sampai 40. Jadi gue termasuk yang paling muda karena gue 30. So imagine aja, gue di situ juga I felt like a fish out of water, but and then I forced myself to shift the mindset again, kayak gitu, and then it really helps. Ya. Aku tadi kepikiran juga kalau memang kita ditempatkan, mungkin ini privilege dari sisi lingkungan kali ya. Karena kita tahu kita sekolah atau kita sedang di tempat itu, even kita ngerasa inferior, kita punya rasa takut, tapi dengan punya curiosity dan humility tadi, kita dituntut untuk kita belajar sendiri. Even mungkin sekolah atau kuliah udah selesai, kita punya curiosity untuk belajar sendiri, karena kita tahu kita di lingkungan yang mungkin lebih pintar dibandingkan kita gitu. Iya. Dan kalau kita pakai POV inferior terus, susah untuk bisa absorb ilmu yang didapat. Susah. Karena berarti mindset kita tuh stuck di performance. Yes. Bukan di learning gitu. Itu yang harus gue ubah banget waktu itu. Sama tadi aku kepikiran bahwa itu juga mindset yang dipakai oleh orang yang kalau ngelihat sesuatu itu selalu dalam konteks berkompetisi gitu. Kayak semua orang itu siapa yang paling cepat, siapa yang paling pintar. Jadi kita ingin berkompetisi, dan itu biasanya kalau kita merasa gagal dikit, itu udah yang paling rugi, kita yang paling buruk di dunia ini gitu. Karena semua orang melihat mindset kompetisi gitu, bukan mindset their own game. Dia nggak playing the game gitu. Jadi kayak mindsetnya tuh bisa dibilang juga outcomes versus process. Pada saat kita berkompetisi, kita tuh outcome focused. Oh yes. Gitu. Tapi pada saat kita tidak berkompetisi dan kita hanya belajar, kita jadi proses focused. Dan ngejalanin prosesnya aja, asal itu memuaskan, bisa membuat kita happy dan punya sense of achievement. Entah apapun itu hasilnya. Iya. Mungkin tadi kamu menginspirasi aku untuk Itu juga membahas menginspirasi itu. aku untuk aku tulis ke buku aku berikutnya kali ya. Outcome focus versus process focus. Tadi mau di mention tentang yang global leaders kayak pertemuan World Economic Forum kan. Itu apakah pertemuan yang baru dibikin di tahun ini atau memang diajak kolaborasi oleh mereka atau gimana? Karena menurut aku waktu aku masih kuliah aku paling senang kalau dilibatkan di kegiatan seperti itu. Walaupun kita akan terkesan sangat inferior karena orang-orang lainnya mungkin menteri dan lain gitu. Dan seberapa penting gitu kalau kita terutama teman-teman nonton ini untuk bergabung di komunitas, organisasi besar itu, terutama untuk 20-an gitu. Iya, jadi si Young Global Leaders ini adalah sebuah komunitas yang dibangun sama World Economic Forum, dan setiap tahun tuh ada kohortnya, sekitar 100-an orang yang terpilih dari seluruh dunia, dan kita menjadi bagian dari komunitas ini selama 3 tahun. Diberikan akses ke perkumpulannya, diskusinya, forum-forumnya, summitnya gitu. Dan objektifnya adalah untuk memfasilitasi cross-cultural, cross-country collaboration amongst, I guess, young leaders around the world between the ages of 30 and 40. Jadi konteksnya, gue baru aja diterima menjadi cohort 2025. Oh,
Congratulations. Iya, thank you. Dan dari situlah akhirnya ikutan summit yang kemarin ini, yang global leaders ini, ketemu dengan cohort-cohort lain ini yang very very impressive, inspiring friends gitu. Dan tau gak sih, sumpah pokoknya seminggu sebelum gue terbang, gue di email sama salah satu penyelenggaranya. Dan gue diajak untuk jadi speaker di sesi gue sendiri. Sesinya adalah Meet the Leader. Dan di sesi itu gue diajak untuk speak on authenticity and influence gitu. Karena background gue dan mungkin karena pekerjaan gue, mereka merasa gue punya perspektif yang unik gitu dalam topik ini. Wah, itu gue udah mulai penuh rasa takut dan deg-degan. I'm like, what am I gonna say in front of all these people? Terus gitulah, udah mulai itu pemikiran itu. Nah tapi intinya gue harus kesana, gue cerita, gue sharing. Gue juga merasa gue mendapat kesempatan untuk cerita tentang Indonesia. And that's a wonderful thing for me. Dan gue pulang dari situ gue merasa, wow, like I really challenged myself. And I did it, dan ada sense of achievement gitu. Bukan karena outcome-nya gimana, tapi lebih kayak I did something that I was scared of. And maybe I haven't been this scared in a while. And I think that's what's really important about, I guess, being part of these types of communities. You get to do things that you're scared of. And that's, I think, when the most growth happens. Pada saat kita melakukan hal yang sangat kita takuti dan kita gak yakin kita mampu, kita tuh lagi tumbuh banget di situ. Itu satu. Jadi gue sangat merasa ter-challenge. Yang kedua, di saat bertemu dengan sosok-sosok ini yang sangat-sangat inspiratif, they also all have like a love for impact. Semuanya tuh punya itu sih, punya aspirasi untuk berbuat lebih beyond themselves. This type of energy itu menular menurut gue bilang. Makanya gue tuh agak-agak percaya sih, you are the 5 people around you. Mungkin bukan 5 ya, 5, 10, 30, I don't know. Tapi memang kita adalah akumulasi manusia-manusia, interaksi-interaksi yang di sekitar kita. Jadi kenapa sih kita mungkin harus kadang-kadang men-challenge kita untuk menjadi bagian dari komunitas-komunitas apapun itu ya, tergantung oleh impian masing-masing orang. Tapi komunitas itu atau energi budaya itu menular. Jadi gue pulang-pulang juga punya semangat yang lebih, punya motivasi yang lebih untuk berbuat atau berkarya yang lebih impactful lagi karena ketemu teman-teman yang sangat inspiratif gitu. Yeah. So in your 20s, di saat kalian benar-benar masih mencari jati diri, alangkah pentingnya karena kan itu kan proses penyerapan ya. Yeah. Umur 20-an tuh kita penyerapan mode on lah. Yeah. Itu kita tuh kayak sponge dan kita menyerap. Jadi lebih penting lagi gitu, being part of communities, mungkin organisasi apapun itu, di mana kita disekelilingi orang-orang yang punya budaya ataupun traits personality yang kita juga ingin miliki mungkin ya, whatever that is. Nah, setelah menonton video tadi, adik-adik bisa menganalisis apakah video tersebut sudah termasuk ke dalam salah satu jenis-jenis menyimak wawancara, serta berikan alasannya. Setelah itu, adik-adik mencatat hal-hal yang penting dan menarik dari video tersebut. Dan yang terakhir, adik-adik membuat kesimpulan dari kegiatan menyimak wawancara tersebut. Setelah mengerjakan tugas yang telah disampaikan, kakak-kakak berharap adik-adik sudah bisa paham dan bisa menerapkan mengenai menyimak wawancara. Semoga materi ini bisa diperdalam lagi dan bermanfaat untuk adik-adik. Kesimpulan. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa narasumber menyampaikan informasi dan pendapat secara jelas serta runtut sesuai dengan topik yang dibahas. Melalui wawancara tersebut, pendengar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam
mengenai permasalahan yang diangkat serta mampu menangkap ide pokok dan informasi penting dari setiap jawaban yang disampaikan.